Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bincang kali ini kita akan membaca PDF atau PowerPoint tentang pengobatan melalui Al-Quran, yaitu wawasan ilmiah kontemporer. Ilmiah itu sudah diteliti, artinya seperti itu ya. Wawasan itu pengetahuan, kontemporer itu ya lama. Oleh Abdullah Dim Al-Khalil. Ini websitenya adalah www.kahil7.com. Penerjemahnya oleh Sarifudin. Quranic Healing Horizon New Scientific View, Abdullah Al-Khalil. Jadi penelitian baru, cara pandang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami nazilu, turunkan, minal qur'an, dari bacaan Al-Qur'an ini, ma, apa saja, huwa, yang dengannya, syifaan, dengannya menyembuhkan, wa rahmatun, dan rahmat bagi lil mukminin, orang-orang yang beriman. Ini dasar penelitiannya seperti ini. Maka kemudian diteliti oleh yang bersangkutan. Adapun tujuan penelitiannya ini adalah merupakan hasil dari upaya yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun melalui riset. Jadi penelitian ini hasilnya, scientific view ini adalah sudah dilakukan 3 tahun melalui riset. Riset itu praktik, pembuktian, studi itu mengumpulkan ilmu-ilmu dan percobaan dan praktek, dan dimaksudkan untuk menetapkan dasar ilmiah. Jadi tujuannya adalah untuk menetapkan dasar secara ilmiah, secara keilmuan, saintifik. Dasarnya itu pengobatan melalui Al-Quran, serta membuktikan adanya mukjizat baru dalam Al-Quran yang beliau atau penulis atau peneliti sebut dengan kekuatan penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran. Juga bertujuan untuk menemukan jenis obat terbaru yang saya namakan dengan medical information. Jadi obat baru, di samping obat-obat medis dalam bentuk berbagai macam, dari mulai herbal, tradisional sampai medis modern. Obat barunya adalah medical information, jadi obat informasi yang sumbernya dari sebuah informasi. Apa itu? Sebelumnya tentang penulis, Insinyur Abdul Dim Al-Khalil adalah seorang peneliti, dai, dan penemu sistem angka 7 dalam Al-Quranul Karim. Beliau juga seorang pengarang lebih dari 20 buku dan baklat tentang 30 mukjizat Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah. Ia dilahirkan di kota Homs, Suriah pada tahun 66 dan hafal Al-Quran dan memiliki cara kreatif dalam menghafal Al-Quran, dan banyak menghadirkan visi ilmiah terbaru untuk pengobatan Al-Quran. Itu profil beliau ya. Kenapa penelitian ini ada? Karena ada sebuah ide yang datang pada beliau, yaitu banyaknya pemain sulap yang mengklaim mampu melakukan penyembuhan. Ya, banyak pemain sulap, dukun-dukun yang mengklaim mampu melakukan penyembuhan, dan banyak di antara mereka ternyata menggunakan ayat-ayat Al-Quran guna meyakinkan orang kemampuannya mereka memberikan kesembuhan melalui Al-Quran, namun tanpa melalui proliferasi dramatis, itu akan penipuan dan dusta mereka. Sehingga dengan demikian harus membuat kaidah-kaidah
harus membuat dasar-dasar pokok yang berkaitan dengan pengobatan melalui Al-Quran, supaya jelas apakah Al-Quran itu benar-benar bisa menyembuhkan atau tidak. Namun pada permasalahannya yang pertama dibutuhkan adalah bagaimana dasar ilmiah untuk pengobatan ini. Dasarnya itu seperti apa? Yang bisa ditinjau secara ilmiah. Mari kita mulai dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah pengobatan dengan Al-Quran itu dibenarkan? Nah, itu pertanyaannya, saudara. Jawabannya adalah pengobatan dengan Al-Quran adalah 100% dibenarkan, karena dengan yakin telah terbukti pada diri sang penulis bahwa Al-Quran adalah obat yang mampu menyembuhkan segala penyakit, baik itu fisik, psikologi, penyakit gila, penyakit kejang, bisikan, iri hati, sihir, dan sebagainya. Jadi mari kita mulai bekerja sama untuk meletakkan dasar-dasar ilmiah dari berbagai jenis pengobatan yang paling banyak memberikan kekuatan yang efektif dan mudah, murah, terjangkau, dan bisa dibilang gratis, sehingga memungkinkan kita bisa meyakinkan para dokter akan manfaat pengobatan yang mengagumkan ini. Karena banyak sekali dokter-dokter itu dalam mengobati pasien justru jauh dari kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memvonis pasien hidupnya sekian-sekian lagi. Kalau tidak mau dioperasi, resikonya akan mati. Silakan mau mengambil pemilihan, kamu akan mati. Hanya menghitung hari, bulan, atau tahun, atau kamu harus dioperasi dan kamu selamat. Seolah-olah dokter itu sudah menjadi seperti Firaun, ya. Dia menentukan kematian dan kehidupan seseorang. Dan kami ingatkan bahwa sumber-sumber penelitian ini terdiri dari 27 referensi internasional yang terpercaya. Jadi sumber dari penelitian ini adalah 27 referensi tingkat internasional yang valid atau terpercaya. Dimulai dari atom adalah struktur dasar alam semesta. Ketika kita melihat alam semesta, maka akan ditemukan bahwa alam terdiri dari jutaan atom dan setiap atom berada dalam kondisi bergerak tiada henti. Terus seperti itu. Semuanya terdapat dalam otak. Semua atom yang bergerak tanpa henti itu di alam semesta ini pada diri kita pun ternyata ada, dan itu ada di dalam otak. Di dalam otak terdapat lebih dari 100 juta sel. Dan setiap sel adalah komputer yang rumit sekali. Bekerja dalam koordinasi jutaan sel-sel itu, dan seluruh sel bergerak dan tanpa henti. Gelombang elektromagnetik pada diri kita itu adalah bersumber dari otak. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan bahwa sel-sel otak bergetar dan mengirimkan gelombang listrik dan magnet pada diri kita, yang mencerminkan aktivitas otak pada manusia. Jadi sel-sel otak selalu bergetar dan selalu dipengaruhi oleh getaran apapun itu bentuknya. Setiap getaran itu akan mempengaruhi sel-sel otak itu, apapun bentuk getarannya itu. Sel itu adalah konstruksi satuan tubuh. Seluruh sel-sel dalam tubuh tanpa terkecuali mengalami getaran, dan pada selanjutnya akan memberikan pengaruh pada segala jenis getaran mekanik, listrik, dan magnetik. Kemudian terapi dengan suara. Baru-baru ini muncul berbagai cara alternatif untuk melakukan terapi dan pengobatan.
Intinya adalah terapi melalui suara. Jadi bermunculan alternatif sekarang yang intinya adalah terapi melalui suara. Dan pada sisi ini para peneliti telah menemukan bahwa suara manusia itu memiliki kemampuan penyembuhan dan luar biasa terhadap berbagai penyakit seperti kanker. Jadi kanker itu bisa disembuhkan dengan suara. Namun pertanyaannya adalah bagaimana suara dapat memberikan kesembuhan? Itu pertanyaannya. Dan apakah semua suara itu dapat memberikan kesembuhan atau malah justru memberikan penyakit, menumbuhkan penyakit? Pertanyaan seperti itu. Neuron akan bergetar karena efek suara. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa pendengaran berada lebih awal sebelum penglihatan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakumus sam'a. Kemudian Allah memberikan akal yang pertama berupa suara. Ya. Jadi suara yang pertama sesuai dengan judul dari penelitian ini. Suara yang pertama berada lebih awal sebelum penglihatan. Wajah Allah sama wal absoro. Kemudian Allah memberikan setelah suara itu adalah absor, penglihatan, wal afidat dan hati nurani, la'alakum taskurun, supaya kalian itu bersyukur. Jadi suara itu adalah berada lebih awal sebelum penglihatan dan hati nurani. Dan ini merupakan indikasi akan pentingnya efek suara dalam penyembuhan, karena judulnya yang nomor 1, yang pertama itu adalah juaranya, itu adalah yang paling penting, yang menentukan nomor-nomor berikutnya. Rukun Islam nomor pertama syahadat, maka syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menjadi bab yang paling penting, ya, dari sholat dan sekalian. Setelah syahadat maka sholat menjadi bab yang paling penting. Setelah sholat maka yang lainnya menjadi bab yang paling penting. Rukun iman kepada Allah yang nomor pertama maka menjadi bab yang paling penting. Sebelum beriman kepada Rasul, kepada malaikat, dan seterusnya. Tidak ada manfaat iman itu kalau tidak ada berimannya kepada Allah. Iman kepada Nabi tapi tidak beriman kepada Allah, poin pertama akan sia-sia keimanannya. Ya seperti itu ya. Terus seperti itu dan seperti itu. Nah, di dalam tubuh kita bab tentang suara adalah bab yang paling pertama. Kemudian suara merupakan gelombang yang tersebar di udara. Jadi saudara-saudara, suara itu bergerak di udara dengan kecepatan 340 meter per detik. Getaran yang berasal dari tenggorokan dan menyebar melalui udara itu sampai mencapai telinga pendengaran yang mendengarkan, dan kemudian berpindah dari telinga itu ke seluruh bagian tubuh mekanisme pendengaran pada manusia. Jadi suara yang ditangkap itu diterima oleh akal yang berupa telinga, dari telinga itu terus bergerak ke seluruh bagian tubuh, mekanisme tubuh pada diri manusia. Bahwa telinga memiliki keterkaitan dengan seluruh anggota tubuh. Makanya berarti telinga memiliki keterkaitan yang sangat erat kepada seluruh anggota tubuh, karena dia poin pertama yang diberikan Allah. Karena itu setiap suara akan berpindah dan melintasi ke seluruh bagian tubuh dan mempengaruhi tubuh tersebut. Ketika suara didengarkan masuk ke kolbu, akan mempengaruhi kolbu itu. Masuk ke otak akan mempengaruhi otak. Masuk ke mata akan mempengaruhi mata suara itu.
Jadi telinga memiliki keterkaitan dengan seluruh anggota tubuh ini. Karena itulah patut diberitahu bahwa tubuh selalu berpindah ke seluruh bagian tubuh dan memberikan pengaruh atasnya. Semua sel tubuh dipengaruhi oleh frekuensi akustik atau suara. Gelombang suara yang akan memberikan pengaruh pada sel. Ini seperti itu penelitiannya. Setiap gelombang suara akan mempengaruhi sel-sel tubuh, selalu dipengaruhi oleh volume suara dan memberikan tanggapan atas setiap suara. Tubuh kita akan memberi tanggapan, refleks bahkan kepada setiap suara yang dimasukkan ke dalam dirinya melalui telinga dan mengubah cara getarannya. Dengan kata lain, suara akan melakukan perubahan mekanisme aksi pada diri manusia dan menjadi lebih tahan terhadap virus ketika dipengaruhi oleh adanya frekuensi tertentu. Kemudian perjumpaan ilmiahnya adalah sebagai berikut. Sejumlah penelitian selama lebih dari setengah abad melakukan uji coba terhadap dampak suara pada sel manusia yang sehat dan yang sakit, dan mereka menyimpulkan bahwa frekuensi suara dapat mempengaruhi sel-sel kanker. Kalau suara itu sampai pada sel kanker, maka sel-sel kanker itu pun akan terpengaruh. Sebagaimana suara itu masuk ke dalam hati, dan hati atau kolbu itu akan terpengaruh. Lalu meledakkannya. Jadi suaranya itu mempengaruhi sel-sel kanker dan meledakkan sel-sel kanker itu. Dan pada saat yang sama memberikan pengaruh pada sel-sel sehat dan meningkatkan aktivitasnya. Sel kanker diaktifkan itu juga oleh adanya suara tertentu. Jadi kanker itu aktif karena adanya suara-suara tertentu. Sel kanker ini hasil penelitiannya, sel kanker diaktifkan oleh adanya suara tertentu. Aktif, selnya aktif, makin aktif ya, aktif dengan suara-suara yang lain aktif. Ini mulai pecah dan didengarkan suara yang lain, akhirnya meledak sel kanker itu dan kankernya hilang mati. Frekuensi suara mempengaruhi medan elektromagnetik sel. Ini seperti ini, medan magnetik sel itu sebuah gambaran nyata dari sebuah sel yang tercetak oleh kata-kata tertentu menyebabkan proliferasi ke medan elektromagnet di sekitarnya sehingga menjadi lebih aktif daripada sebelumnya. Jadi aktif selnya. Ini sebelum darah, ini sel darah sebelum, ini sesudahnya. Sebelumnya seperti ini, kayak macet ya. Sesudahnya tuh lancar, seperti jalan raya di malam hari ya. Gambarannya seperti itu. Kalau macet seperti ini, kalau lancar tuh ya lancar aja gitu, kayak jalan. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Sel darah dipengaruhi oleh suara manusia dan mengubah medan elektromagnet di sekitarnya, dan pada frekuensi tertentu akan mengaktifkan sel ini. Bentuk sel-sel darah saat difoto dengan menggunakan kamera Carlin dan tampak lingkaran sesuai dengan bentuk suara di sekitarnya. Ini dipengaruhi oleh suara-suara, sel darah akan bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini. Percobaan ini menunjukkan bahwa ketika kita mendengarkan suatu perkataan atau firman Allah, sel-sel darah memberikan kekebalan dan memberikan pengaruh, dan ketika mendapatkan beberapa kata atau ayat-ayat tertentu maka akan lebih banyak aktif dan tahan terhadap penyakit. Dan telah dibuktikan bahwa suara pasien sendiri adalah yang paling banyak memberikan pengaruh. Jadi suara kita itu akan memberi pengaruh yang besar pada diri kita sendiri.
Makanya adanya ruqyah mandiri itu paling tepat. Beberapa informasi penyembuhan. Setiap ayat pada hakikatnya memiliki informasi penyembuhan, spesifikasi pada penyakit tertentu. Jadi setiap ayat itu akan memberikan huwa sifat pada diri manusia atau pada diri orang yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran itu. Setiap ayat pada penyakit tertentu. Dan untuk menjamin pemindahan informasi ini ke berbagai sel-sel tubuh untuk menjadi perantara, dan media terbaik untuk itu adalah air, madu, dan minyak zaitun sebagai media perantara. Semuanya merupakan media yang diberkahi, sebagaimana Allah telah memberikan informasi khususnya tentang penyembuhan, yaitu air. Dengan air itu Allah menghidupkan segala sesuatu. Dengan madu itu adalah obat dan banyak manfaatnya. Dengan zaitun seperti itu. Namun sebagaimana Allah memberikan informasi khusus tentang penyembuhan, namun jika kita cari dengan surah Al-Quran, maka tingkat energi akan bertambah dan menyimpan informasi pemulihan, lalu mentransfernya ke sel-sel tubuh yang rusak. Dan ini yang akan meningkatkan kemungkinan pemulihan, insya Allah. Kristal air beku dipengaruhi oleh suara. Jadi kristal air itu dipengaruhi oleh suara. Air memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan suara dan mentransfernya ke sel-sel tubuh. Dan kita ingat bahwa tubuh manusia mengandung 70% air. Jadi dengan membaca Al-Quran maka akan meningkatkan energi air dan memberikan kemampuan untuk menyembuhkan serta mampu mentransfer informasi yang dibawa oleh ayat-ayat Quran untuk setiap sel di dalam tubuh. Minyak zaitun dan madu dipengaruhi oleh suara. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran pada madu atau minyak zaitun, maka tingkat energi akan naik dan akan memberikan pengaruh penyembuhan secara signifikan, sehingga meningkatkan efektivitas dalam penyembuhan. Dua jenis benda ini tadi pada khususnya mampu mentransfer informasi penyembuhan melalui ayat-ayat Al-Quran ke dalam sel-sel tubuh manusia. Bagaimana penyakit bisa terjadi telah jelas bagi saya, sang peneliti, melalui penelitiannya yang panjang dan mempelajari secara detail tentang ayat-ayat Al-Quran yang memiliki ragam yang bermacam-macam dan banyak aspek pada satu penyakit. Setiap sel akan memberikan di dalamnya program yang selalu mengalir sepanjang hidupnya. Dan program ini merupakan kumpulan informasi, dan ketika hadir sebagai informasi terhadap sel dari luar melalui virus atau lainnya, program ini akan terpengaruh secara negatif atau positif. Jadi adakah sesuatu yang terjadi terhadap program yang muncul pada kita dalam bentuk penyakit? Itu penyakit itu terjadi seperti itu. Ya, aspek satu penyakit, setiap sel yang Allah berikan di dalam program selalu mengalir sepanjang hidupnya. Setiap sel tubuh kita Allah berikan program, dan program itu akan berjalan, akan bergerak sepanjang hidup dia. Dan program-program ini adalah kumpulan dari informasi-informasi dari Allah. Ketika ada informasi-informasi dari luar yang sifatnya berbeda dengan informasi-informasi dari Allah, maka itu terus masuk ke dalam diri kita, masuk mempengaruhi sel dalam diri kita, maka itu akan menjadi virus dan akan menjadi penyakit. Kaset DNA juga merupakan informasi. Dalam setiap sel ada kaset informasi, memiliki kode DNA, dan setiap kaset berisi lebih dari 3.000 miliar informasi. Ya, setiap sel itu dalam tubuh kita memiliki 3.000 miliar information. Nah, virus itu tersendiri adalah
bagian dari informasi. Virus adalah bagian dari kumpulan informasi yang diciptakan Allah untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam setiap program, virus memiliki program yang memberikan pengaruh terhadap sel-sel tertentu. Ya. Virus menyerang sel otak yang sehat. Ketika virus menyerang sel, maka akan masuk padanya program yang terletak di dalamnya, lalu memberikan program sel yang sehat. Lalu terjadilah ketidakseimbangan dengan cara memanfaatkan sel-sel ini, menyalin dari virus ini dalam jumlah yang besar. Sel dapat meledak karena banyak virus yang terdapat di dalamnya. Setelah virus bertambah banyak di dalam sel, pasti sel akan menggunakan program dan perangkatnya untuk membuat salinan darinya, dan sel tersebut akan meledak melepas ribuan virus yang pada gilirannya masuk ke dalam sel-sel yang lain yang sehat dan melakukan pekerjaan yang sama sampai sel yang lain itu meledak dan rusaklah tubuh kita. Cara kerja virus tidak memiliki senjata apapun. Semua yang ada dalam kaset terhadap berbagai informasi saja. Jadi pertempuran tersebut adalah perang informasi. Ya, perang informasi. Informasi yang hak dan informasi yang batil. Dan inilah ide terapi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki informasi yang berlawanan dengan kerusakan yang dialami oleh sel-sel yang sehat. Artinya Al-Quran menyehatkan sel, menguatkan sel. Perangkat scan otak yang menggunakan suara magnetik fungsional, itu perangkatnya seperti itu. Perangkat ini digunakan untuk memantau operasi yang dilakukan di dalam otak. Para ilmuwan telah menemukan bahwa otak pada kondisi terbaiknya secara natural, yaitu pada saat manusia memiliki kejujuran dan tidak melakukan kesalahan dan tidak melakukan perbuatan buruk, sehingga mereka berkata bahwa otak diprogram untuk melakukan perbuatan baik atau fitrah atau bersih. Nah, ini ayat Allah dalam bentuk nyata. Fitratahul lati fatarana 'alaiha la tabdila. Fitrah manusia telah diciptakan seperti itu, ya, yaitu Islam, tunduk patuh kepada Allah, yaitu maunya melakukan perbuatan baik, termasuk sendiri otak. Allah berfirman, fitrah Allah yang telah diberikan kepada manusia atasnya. Fitratahul lati 'alaiha fatarnas. Itu. Para ilmuwan menegaskan bahwa otak diprogram pada akal yang sehat. Jadi otak akan diprogram pada akal yang sehat, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang sehat. Al-Quran melakukan reprograman pada sel-sel otak, bahwa pencipta penyakit adalah pencipta manusia. Yang menciptakan penyakit juga yang menciptakan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menitipkan dalam ayat-ayat kitabnya akan informasi yang tersembunyi, yang menitipkan pada dalam ayat-ayat kitabnya akan informasi yang tersembunyi, yang tidak disadari akan hal itu, namun memberikan pengaruh pada penyakit bagaimanapun bentuknya dan menghapusnya. Insya Allah hal tersebut terjadi melalui pemulihan keseimbangan pada sel-sel yang meledak ketimpangan,
Seperti yang kami sampaikan bahwa setiap penyakit adalah suatu kelainan yang mempengaruhi program khusus dari sel-sel menurut jenis penyakit. Di Al-Quran itu melakukan komposisi sistem kekebalan pada tubuh. Sistem kekebalan tubuh juga merupakan program, dan ketika virus masuk misalnya, maka mempengaruhi program ini dan menimpakan suatu cacat. Ketika kita membaca ayat-ayat tertentu, maka suara yang masuk ke dalam sel-sel tubuh melakukan programming sel kekebalan dengan informasi yang dibawa oleh suara Al-Quran, dan menjadi lebih mampu membedakan dan menghilangkan penyakit. Dengan memiliki demikian, terjadilah penyembuhan dengan Al-Quran. Kekuatan penyembuhan pada Al-Quran memiliki dampak yang luar biasa pada berbagai penyakit oleh karena: 1. Dampak dari keselarasan sempurna dalam pengulangan kata dan huruf. 2. Dampak irama yang seimbang terhadap ayat-ayat Al-Quran. 3. Dampak dari informasi yang dilakukan oleh masing-masing ayat. 4. Sang pencipta penyakit adalah yang menurunkan Al-Quran, yang membuat manusia, yang membuat penyakit itu. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa huda wa rahmatan lil mu'min. Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya itu ada shifa, ada penyembuh. Jadi shifa itu sembuh, bukan hanya obat saja yang menyembuhkan. Jadi apa yang dimaksud dengan informasi medis? Informasi medis adalah ilmu baru yang coba kami temukan dalam Al-Quran Al-Karim, dan segala ilmu pengetahuan akan berubah menjadi informasi. Seluruh penyakit adalah informasi, dan dalam setiap sel adalah informasi yang spesifik. Dalam air ada informasi yang dititipkan Allah, dan pada setiap tanaman juga ada informasi. Begitu pula pada setiap benda yang diciptakan Allah juga terdapat di dalamnya informasi. Dan semua informasi itu berjalan dengan sistem yang sempurna dan baik seperti program komputer universal. Pada dasar ini bahwa penyembuhan dapat terjadi setelah tahu jenis ketidakseimbangan yang menimpa informasi atau sel-sel dari segala jenis penyakit, dan pencarian informasi yang tepat tentang alam, yaitu pencarian obat. Dan dalam pandangan ini dapat disadari bahwa setiap penyakit memiliki obat. Inilah yang telah Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, "Azzalallahu min da'in," dan Allah menciptakan penyakit, "ila wa anzala ma'ahud dawaan," ya, dawaan itu akan penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ya, yang tentu saja kecuali mati. Ia memiliki informasi, karena itu merupakan informasi dan kepastian yang tidak dapat dicegah. Mati juga adalah informasi. Kalau informasinya sudah waktunya mati, maka dicabut oleh malaikat. Malaikat pun mencabut. Kematian kita adalah berdasarkan informasi. Jadi semua adalah informasi. Hasil penelitian dan rekomendasi: mengembangkan dasar ilmiah untuk terapi Al-Quran. 2. Kebutuhan untuk melakukan percobaan ilmiah pada pengaruh ayat-ayat tertentu. 3. Bukti mujizat Al-Quran dalam ilmu penyembuhan, kekuatan penyembuhan dari ayat-ayat Al-Quran. 4. Penyembuhan dengan Al-Quran seluruh penyakit fisik dan mental.
seluruh penyakit fisik maupun mental. 5. Menegaskan akan pentingnya pengobatan diri, yaitu melakukan pengobatan sendiri dengan cara membaca ayat-ayat penyembuhan yang berfungsi untuk menyembuhkan penyakitnya. 6. Pentingnya membaca Al-Quran melalui air, minyak zaitun, madu, dan minyak herbal, dan kemudian dieluskan pada pasien. Semua penyakit merupakan informasi dan pengobatan yang sempurna melalui informasi, dan dengan ini kita telah menemukan obat baru yang saya sebut informasi medis atau medicine information. Jadi semua penyakit merupakan informasi, dan pengobatannya yang paling sempurna adalah melalui informasi. Sampai mati, hidup, ya, rezeki kita seberapa, semuanya itu adalah informasi dari Allah, yang menentukan informasi dari Allah. Takdir kadang-kadang. Ini referensinya, ya. Lebih referensinya, penelitiannya, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.